Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Iqbal Turunah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kombinatorial dalam pewarisan hukum Mendel. Pada kelompok kami ada 4 anggota. Yang pertama, Akmal Rahmat. Yang kedua, Muhammad Rizky Alamsyah. Yang ketiga, Diki Ferdiawan. Dan yang terakhir ada saya, M. Iqbal Turunah. Yang pertama, pembahasannya adalah kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek dalam himpunannya. Beberapa contoh masalah yang harus dipecahkan dengan kombinatorial adalah sebagai berikut. Terdapat banyak cara memilih ketua himpunan, wakil, dan sekretaris dari 20 orang calon pengurus. Jika ada 10 pertanyaan yang masing-masing dapat dijawab dengan benar, maka dapat dibuat berbagai kombinasi jawaban. Misalnya semuanya benar, hanya satu yang benar, atau 5 soal yang benar, dan lain-lain. Penggunaan password yang terdiri dari 4-8 huruf atau karakter yang memiliki banyak sekali kemungkinan susunan karakternya. Dua kaidah dasar yang digunakan dalam menghitung pengaturan objek dalam kombinatorial adalah kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Kaidah perkalian atau rule of product. Bila suatu kejadian A memiliki I hasil percobaan yang mungkin terjadi dan suatu kejadian B memiliki J hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka bila kejadian A dan kejadian B terjadi bersamaan, akan terdapat I kali J hasil percobaan. Contohnya adalah seperti memilih baju dan celana, dapat terjadi secara bersamaan. Yang kedua, kaidah penjumlahan, rule of sum. Bila suatu kejadian A memiliki I hasil percobaan yang mungkin terjadi dan suatu kejadian B memiliki J hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka bila kejadian A dan kejadian B tidak bisa terjadi bersamaan, akan terdapat I plus J hasil percobaan. Contohnya seperti memilih kendaraan untuk pergi ke suatu tempat, misalkan pilihannya itu ada motor atau mobil, maka tidak bisa terjadi bersamaan sehingga banyak motor ditambah banyak mobil. Koefisien binomial. Teorema binomial adalah cara untuk menyabarkan bentuk P plus Q dipangkatkan N bilangan positif. Cara ini digunakan sebagai alternatif dari segitiga Pascal. Aturan penjabaran bentuk kepangkatan P plus Q pangkat N adalah: pertama, suku pertama adalah P pangkat N dan suku terakhir adalah Q pangkat N. Pada suku berikutnya, setiap pangkat P akan berkurang 1 dan pangkat Q akan bertambah 1. Koefisien untuk P pangkat N minus Q dikalikan Q plus pangkat K adalah kombinasi N dan K. Kombinasi NK disebut koefisien binomial. Contohnya, P plus Q pangkat 3 sama dengan P pangkat 3, lalu di akhirnya ada Q pangkat 3 sesuai dengan aturan yang pertama, lalu pada suku berikutnya setiap pangkat akan berkurang 1, pangkat P akan berkurang 1, pangkat P dari 3 menjadi 2, lalu pangkat Q bertambah menjadi 1, lalu selanjutnya lagi pangkat P dikurangi 1 menjadi 1, sedangkan pangkat Q ditambah 1 menjadi Q pangkat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alamsyah, NIM 20000184330. Di sini saya akan membahas yang pertama tentang peluang. Ada beberapa istilah yang perlu diketahui untuk memahami teori peluang. Istilah-istilah tersebut adalah percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Percobaan adalah kegiatan yang dilakukan berulang untuk mendapatkan suatu hasil percobaan tertentu. Ruang sampel atau ruang contoh adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada sebuah percobaan. Titik sampel atau titik contoh adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang contoh. Ada dua macam kejadian. Yang pertama, kejadian sederhana, yaitu kejadian yang hanya memiliki satu titik sampel. Yang kedua, kejadian majemuk, yaitu kejadian yang memiliki titik sampel lebih dari satu. Peluang adalah perbandingan antara banyaknya anggota kejadian atau titik sampel dengan anggota ruang sampel.
peluang suatu kejadian A adalah peluang dari kejadian A sama dengan banyak anggota kejadian A dibagi banyak anggota ruang sampel. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang pewarisan hukum Mendel. Hukum pewarisan Mendel adalah hukum yang mengatur pewarisan sifat secara genetik dari suatu organisme kepada keturunannya. Hukum ini didapat dari hasil penelitian Gregor Johann Mendel, seorang biarawan Austria. Hukum pertama Mendel atau hukum pemisahan atau segregation, isi dari hukum segregasi yaitu pada waktu berlangsung pembentukan gamet, setiap pasang gen akan disegregasi ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Hukum kedua Mendel atau hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment. Isi dari hukum pasangan bebas yaitu segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya. Sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan antara satu gen yang mewakili satu sifat. Contoh persilangan monohibrid adalah sebuah tanaman tinggi yang bergenotip dibesar dengan tanaman pendek yang bergenotip dikecil. Di sini parentalnya adalah tanaman tinggi disilangkan dengan tanaman pendek. Tanaman tinggi bergenotip dibesar, tanaman pendek bergenotip dikecil. Nah, pada genotip dibesar ini terdapat satu gamet, yaitu dibesar. Dan pada genotip dikecil ini terdapat satu gamet, yaitu dikecil. Jadi ketika disilangkan menghasilkan satu keturunan, yaitu dibesar, dikecil. Jadi fenotipnya itu adalah dibesar, dikecil, dan di sini gen yang dominan adalah dibesar. Jadi sifat yang dihasilkan adalah tinggi atau tanamannya itu bersifat tinggi. Lalu yang selanjutnya adalah persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan antara satu gen yang mewakili dua sifat. Contoh persilangan dihibrid adalah tanaman berbiji kuning halus atau yang bergenotip G besar, W besar dengan tanaman berbiji hijau keriput yang bergenotip G kecil, W kecil. Nah, di sini parentalnya adalah kuning halus disilangkan dengan hijau keriput. Nah, kuning halus ini bergenotip G besar, W besar dan hijau keriput ini bergenotip G kecil, W kecil. Nah, pada genotip yang G besar, W besar ini ada dua gamet, yaitu G besar, W besar. Nah, pada genotip G kecil, W kecil ini terdapat dua gamet juga, yaitu G kecil dan W kecil. Nah, ketika disilangkan ini menghasilkan keturunan yaitu G besar, W besar, W kecil. Nah, karena ini yang dominan adalah G besar dan W besar, jadi sifat yang dihasilkan adalah kuning halus. Jadi, ketika kedua tanaman ini disilangkan menghasilkan keturunan tanaman yang bersifat kuning halus. Nah, itu saja. Sekian dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ferdiawan, NIM 2001843. Sini saya akan menjelaskan penerapan kombinatorial. Nah, A. Menentukan banyak genotip dari hasil persilangan. Nah, jika persilangan terjadi antara individu, menurut hukum kedua Mendel, hukum berpasang bebas. Gamet-gamet individu pertama akan saling berpasangan dengan gamet dari individu pasangannya. Hal ini menyebabkan banyaknya kombinasi keturunannya adalah jumlah gamet individu pertama dikalikan dengan jumlah gamet individu kedua. Nah, sesuai dengan kaidah perkalian. Contoh. Nah, parental individu 1 memiliki genotip semua dominan, A besar, B besar. Sedangkan individu 2 memiliki genotip A besar kecil, B besar, dan B kecil.
Nah, gamet individu 1 memiliki satu jenis gamet, yaitu A besar, B besar. Sedangkan individu 2 memiliki 4 gamet. Nah, keturunan dari dua parental tersebut menghasilkan hasil dari perkalian ke-5 gamet tersebut. Nah, hasilnya adalah 4 gamet. B. Peluang kemunculan genotip dalam poligen. Poligen adalah suatu seri gen ganda yang menentukan suatu sifat individu. Dalam hal ini, perwawasan sifat dikendalikan oleh lebih dari satu gen pada lokus yang berbeda dalam kromosom yang sama atau berlainan. Contoh poligen misalnya pada kasus penurunan warna kulit manusia. Misalkan perkawinan pria dan wanita pada gambar di samping menghasilkan keturunannya sesuai dengan tabel tersebut. Sesuai dengan lesiran warna, dihasilkan satu warna kulit hitam yang memiliki 4 gen dominan, 4 warna kulit coklat tua yang memiliki 3 gen dominan, 6 warna kulit coklat muda yang memiliki 2 gen dominan, 4 warna kulit krim yang memiliki 1 gen dominan, dan 1 warna kulit putih yang tidak memiliki gen dominan. Jika mereka menginginkan anak dengan warna kulit krim, maka kemungkinan genotipnya dapat dihitung menggunakan kombinasi sebagai berikut. Nah, total gen dominan ada 4, dan banyaknya gen dominan pada genotip krim ada 1. Nah, jadi rumusnya yaitu kombinasi 4 dan 1. 4 faktorial per 1 faktorial kali 4 kurang 1 faktorial. Sama dengan hasilnya 4 cara. Nah, peluang anak yang dilahirkan berwarna kulit krim. Nah, sampel memiliki 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi sampelnya adalah 16. Permutasi dari A sama dengan kombinasi 4 dan 1 per sampel. Sama dengan 4 per 16 sama dengan 1/4 atau 0,25. Jadi peluang anak lahir dengan warna kulit krim adalah 0,25 atau 25%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Taruna dengan NIM 20000181449. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan kombinatorial. Memperkirakan peluang kemunculan suatu genotip. Misalkan seorang pria carrier alel penyakit C besar C kecil menikah dengan seorang wanita yang juga carrier penyakit tersebut, C besar C kecil. Jika mereka menginginkan 3 orang anak, berapakah kemungkinan ketiga anaknya normal, bukan carrier? Dari gambar di samping diketahui bahwa peluang anak normal C besar adalah 0,25 dan peluang anak abnormal, penderita dan carrier adalah 1 dikurangi 0,25 adalah 0,75. Peluang semua anak yang lahir normal adalah P pangkat 3 sama dengan 0,25 pangkat 3 sama dengan 0,015625 sama dengan 1,61 per 64. Kesimpulan, matematika diskrit adalah salah satu ilmu yang memiliki banyak kegunaan dalam berbagai bidang ilmu lainnya. Salah satu cabang ilmu matematika diskrit yaitu teori kombinatorial dapat diaplikasikan pada bidang lain, yaitu genetika. Dalam hal ini adalah hukum pewarisan Mendel. Teori kombinatorial dapat digunakan untuk menghitung banyaknya gamet pada gen suatu individu dan menghitung banyaknya genotip yang dihasilkan dalam persilangan. Peluang kemunculan suatu genotip poligen juga dapat dihitung dengan teori kombinatorial, yaitu dengan cara kombinasi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.